Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang barokah, subuh yang berkah, dan di bulan yang berkah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan dengan lebih baik, karena waktu yang tersisa lebih mulia dari yang sudah kita lewati. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pas kalau semalam temanya tentang Rasul sang suami. Sebagai suami, bagaimana menjadi ayah suami seperti Nabi, maka pagi harinya kita bicara tentang bagaimana istrinya. Dan ini hubungannya kuat dan sangat erat. Dan ini PR terbesar. PR terbesar itu sesungguhnya ada pada laki-laki, bukan pada perempuan. Walau perempuan sangat menentukan, tapi Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karenanya sebenarnya masalah terbesar itu di para kaum bapak-bapak. Kalau selesai di bawah bapaknya, kalau bapak-bapaknya memiliki qawamah yang baik, maka istri itu merupakan fa'al istinaf. Jadi selalu erat hubungannya dengan kehebatan, kesolehan, kebaikan sang suami. Selalu erat hubungan dengan itu. Karena itulah maka itu yang jadi istri teladan kita. Hanya kemudian perempuan juga mandiri. Karena fa'al istinaf itu yang di surat An-Nisa 34 tadi itu fa'nya fungsinya adalah ada hubungan dengan sebelumnya, itu dengan bahasan suami. Tetapi dia juga berdiri sendiri mandiri. Karenanya wanita juga berdiri mandiri sendiri dalam kesolehan. Kita akan melihat pada puncak keteladanan, karena ini adalah puncak keteladanan bagi muslimah. Dan sudah tepat bahwa pembahasan kita tentang ummahatul mukminin, tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah tepat dan kita bahas karena ini adalah puncak keteladanan kaum muslimah. Ummahatul mukminin disebut sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Itulah mengapa ayat menyampaikan bahwa karena dia posisinya ibu, maka mereka posisi ibu. Nama ibu kita tahu sendiri, termasuk karena tidak boleh beliau menikah lagi setelah Rasulullah wafat. Ibu, siapa yang menikah ibunya? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak terhadap diri orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi istri Nabi adalah ibu-ibunya orang-orang beriman. Jadi sebenarnya Allah, ini kan surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada kita keteladanan yang luar biasa. Kalau laki-laki ada keteladanan puncak yaitu Rasulullah SAW, kalau perempuan ada keteladanan puncak yaitu ummahatul mukminin. Karena itulah maka kita dan pasangan kita, bapak dan ibu-ibu, maka mestinya belajarnya itu. Mestinya belajarnya adalah bagaimana Rasulullah SAW dan istri-istrinya, bagaimana beliau Rasulullah SAW
dalam semua interaksinya di rumah tangganya bersama wanita-wanita mulia itu. Nah teman-teman Allah, Ummahatul Mukminin itu sesungguhnya ada perbedaan pendapat ulama tentang berapa jumlah sebenarnya. Mengapa ada perbedaan pendapat? Karena nanti ada wanita yang status sebenarnya adalah budak seperti Maryam Al-Qibtiyah. Para ulama berbeda pendapat apakah posisi beliau adalah istri ataukah posisi beliau bukan istri, posisinya budak yang di dalam bahasa fikih disebut sebagai ummul walad. Ummul walad itu artinya adalah wanita budak, begitu dia hamil maka dia jadi ummul walad namanya. Ummul walad itu kalau dia sudah hamil dia sudah tidak boleh dijual, karena kita tahu bahwa budak bisa diperjualbelikan dan Islam tidak mendukung perbudakan. Ummul walad kalau sudah hamil tidak boleh diperjualbelikan. Kalau suaminya meninggal, begitu anaknya lahir maka atau suaminya meninggal, maka dia resmi menjadi orang merdeka. Itu namanya ummul walad. Dalam fikih namanya ummul walad. Inilah yang ulama berbeda pendapat. Karena Maria Al-Qibtiyah itu aslinya budak dari Mesir yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir kepada Rasulullah SAW. Dihadiahkan dengan tahun 7 Hijriah dengan berbagai macam hadiah yang luar biasa dari kiriman penguasa Mesir yang saat itu penguasa Mesir mendapatkan surat ajakan untuk berdakwah pada Nabi untuk masuk Islam. Dan Raja Mesir mengirimkan banyak sekali hadiah buat Nabi SAW. Di antara hadiahnya adalah Maria Al-Qibtiyah. Kemudian nanti di Madinah dan posisinya budak memang. Dari sejak di Mesir posisinya adalah budak. Inilah yang para ulama berbeda pendapat. Di antara yang berbeda pendapat karenanya para ulama wajar ketika mereka berbeda pendapat tentang sebenarnya Maria istri atau ummul walad. Istri atau ummul walad. Tapi secara umum Ummahatul Mukminin, istri Nabi SAW, para ulama sepakat tentang siapa saja dan berapa jumlahnya. Dan Sirah Nabawiyah mencatat sangat lengkap hal ini. Saya ingin berikan catatan awal sebelum kita bicara tentang masalah seperti apa Rasul bersama para istrinya. Saya sampaikan catatan awalnya. Teman-teman dirahmati Allah, berbicara tentang istri-istri Nabi otomatis berbicara tentang manusia-manusia paling mulia. Karenanya berbicaranya harus dengan lisan mulia. Orang mulia. Teman-teman kalau ketemu dengan bos, karena kita tahu atasan kita akan menyesuaikan lisan. Ini orang paling mulia, ini wanita paling mulia, Ummahatul Mukminin. Masa tidak ngatur lisan? Atur lisannya dalam semua pembahasannya. Karena kita semua tahu tentang pembahasan Ummahatul Mukminin itu, salah satu yang hari ini tiba-tiba menjadi sensitif. Ini tiba-tiba menjadi sensitif adalah tema poligami. Itu tiba-tiba sensitifnya, Pak. Karena dulu biasa aja. Oh, zaman kakek saja masih biasa, betul kan? Betul kan? Zaman kakek saudara Anda teman-teman biasa. Itu sekarang aja kita jadi zaman aneh begini. Iya. Biasa saja. Tiba-tiba saja zaman hari ini itu kemudian menjadi pembahasan sensitif. Wah, jadi pembahasan sana ke sini. Akhirnya muncul hanya aksi dan reaksi. Bukan itu. Ini syariat. Ada aturan. Namanya syariat itu ada aturan. Sholat aja ada aturannya. Sholat ada aturannya. Puasa ada aturannya, kan? Sama. Sebagaimana syariat yang lain juga ada syariat aturannya. Karenanya harus berbicara dengan adab yang tinggi dalam pembahasan orang-orang mulia ini. Dan kemudian inilah hebatnya. Berapa banyak hari ini yang subhanallah gitu. Ini saya tidak tahu, masalahnya adalah apakah ini kelemahan yang luar biasa gara-gara bahwa seorang laki-laki rata-rata sekarang istrinya satu rata-rata, tetapi yang satu saja dia nggak bisa mengurus dengan baik, tidak bisa mendidik dengan baik, nggak bisa menyelesaikan dengan baik. Saya tidak tahu faktornya adalah apakah karena kelemahan para kaum laki-laki ini dan kelemahan pada kaum wanita,
Atau faktornya adalah memang gara-garanya karena antum istri cuma satu. Betul, ini saya nggak bercanda kalau ini. Antum lihat saya bercanda nggak kan? Jadi begitu. Kenapa? Karena ini memang subhanallah, antum tahu tidak ada dalam Islam syariat yang tidak membawa keberkahan. Itu harus paham. Tidak ada. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Quran supaya kalian sengsara. Itu enggak ada. Itu Allah sudah sampaikan surat Thaha. Tidak ada. Quran buat menyengsarakan umat itu enggak mungkin. Quran buat menyengsarakan laki-laki enggak mungkin. Quran buat menyengsarakan perempuan enggak mungkin. Tidak mungkin. Karena itulah maka jangan memusuhi syariat. Jangan syariat yang dimusuhi. Baik. Karena itulah kemudian, karena pembahasannya hanya pro dan kontra, hanya pembahasan sensitif, akhirnya kita lupa pembahasan utama. Pembahasan utama kita lagi mau belajar untuk meneladani orang-orang mulia itu. Pembahasan utama. Akhirnya kita ribut dengan hal yang lainnya. Kemudian akhirnya kita ini mengambil jalan yang kemudian jadi salah jadi salah fatal. Akhirnya membahas sudah tidak pakai ilmu lagi, karena orang sudah sensitif, emosi, dan berapa sering bahkan saya sangat menyayangkan karena tidak sekali saya mendengar dan tidak sekali saya membaca tulisan bahwa mereka yang menyampaikan kebaikan-kebaikan di masyarakat pun, yang menyampaikan ilmu ke masyarakat pun ikut terlibat dalam emosi dalam pembahasan ini. Jadi ajaib kita ini. Akhirnya yang disuguhkan ke masyarakat bukan data tapi emosi. Saya kasih contoh kalimat. Dan ini keluar dari yang biasa menyampaikan ilmu di masyarakat. Saya bilang kasihan, subhanallah. Sudah dia tidak punya adab kepada Rasul dan keluarganya yang mulia itu. Sudah begitu dia menyuguhkan yang salah di masyarakat. Yang ketiga, kemudian dia membuat syariat ini menjadi mati. Contoh kalimatnya, dan ini pernah saya dengar langsung. Kalimatnya begini: para kaum laki-laki kalau mau menikah lagi, maka silahkan nikah yang tua-tua, janda tua-tua, karena istri Nabi janda tua-tua. Tidak ada istri Nabi yang janda tua, kecuali cuma satu orang, Saudah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kenapa? Karena yang bicara itu emosi, Pak. Bukan data. Yuk kita lihat data. Saya tunjukkan datanya nanti. Saya tunjukkan datanya berapa usia istri-istri Nabi saat beliau nikahi. Detail. Supaya kita terbiasa membahas sesuatu itu pakai ilmu, Pak. Bukan pakai emosi, bukan pakai rasa. Karena ini ilmu. Terus sejarah Islam lengkap kok. Datanya ada kok. Bahkan terbaca berapa usia beliau itu saat dinikahi Rasulullah SAW. Itu. Jadi kemudian makanya mari kita belajar dengan ilmu betul, dipandu betul oleh Quran. Karena Nabi SAW tidak nikah itu Quran yang mandu loh, Pak. Quran yang mandu. Bahkan ketika nanti para ulama menyampaikan dalam surah Al-Ahzab semuanya, ketika Quran memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini, para ulama beda tafsirnya, tentang masalah bahwa sudah tidak halal lagi bagimu untuk menikah wahai Muhammad. Ya, itu para ulama berbeda pendapat dalam tafsirnya. Ada yang mengatakan itu penghargaan Allah untuk para istri-istri Nabi setelah mereka memilih Allah dan Rasulnya. Itu dalam surat Al-Ahzab ketika Rasul diperintahkan Allah untuk mengumpulkan istri-istrinya, kemudian memberikan pilihan kepada istri-istrinya, kalian pilih Allah dan Rasulnya atau pilih dunia. Ya, itu Al-Ahzab 28 dan seterusnya. Karena kemudian mereka memilih Allah dan Rasulnya, kemudian Allah memberikan penghargaan, begitu sebagian tafsir memberikan penghargaan bahwa setelah ini maka Muhammad sudah cukup menikahnya. Baik, artinya Nabi Muhammad SAW itu menikah itu diatur sama Quran. Makanya tolong beradab dalam bicara dengan Rasul, karena kalau menusuk keluarga Nabi Anda nusuk Quran. Anda nusuk Quran. Ya.
Nah teman-teman, ini adalah keluarga mulia dan paling bahagia. Semoga bumi, karenanya Allah jadikan teladan. Karenanya kita sholawati Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang disolawati bukan hanya nabinya, sampai pada keluarganya. Dan istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Istri Nabi oleh Quran disebut sebagai ahlul bait. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah SWT berfirman tentang masalah bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Karena ayat 28 sampai 34 bicara tentang ummahatul mukminin. Dan di penutupnya Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian wahai ahlul bait. Itu pembahasan ummahatul mukminin. Jadi Allah sendiri yang menyebut bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Bukan hanya keturunan beliau, tapi istri-istri beliau siapapun itu adalah ahlul bait. Dan Allah ingin mensucikan sesuci-sucinya untuk kalian, menghilangkan kekotoran dan ingin mensucikan sesuci-sucinya. Nah inilah maka ada buku yang cukup panjang bicara tentang masalah ini. Diantaranya adalah yang nulis perempuan ini menarik, penulisnya Dr. Aisyah Abdurrahman yang dikenal dengan Bintu Syate. Ini seorang ilmuwan dan beliau menulis tentang Sayyidat Baitin Nubuwah, para wanita di keluarga Nabi. Di antaranya adalah istri-istri Nabi, karena para wanita bukan hanya istri, ada putrinya, ada ibu-ibunya, ada yang mengasuh. Beliau menulis dan terjemahannya juga ada, sudah lama terjemah. Dr. Aisyah Abdurrahman ini yang menarik adalah beliau ini orang berilmu, menulis tentang rumah tangga Nabi SAW. Dan beliau ini adalah istri kedua. Jadi beliau lengkap nih Pak, pakai ilmu, pakai rasa nulisnya. Ya kan, pakai ilmu, pakai rasa. Ini luar biasa. Beliau mengatakan begini. Namanya, Kak, ini saya pernah ngobrol sama teman-teman di Jeddah waktu itu, teman-teman Arab. Saya bilang, antum nih tidak bijak memberi nama istri kedua, ketiga dan seterusnya. Lebih hebat orang Indonesia. Saya bilang, kenapa? Apa bahasa Arabnya istri 1, 2, 3, 4 ini, kalau orang punya istri lebih dari 1, itu menyebut istri yang kedua, istri ketiga sebutannya apa? Disebut dharair. Dharair itu dari kata dhur. Dhur itu artinya membahayakan. Jadi kalau ada istri kedua itu membahayakan, masuk istri yang ketiga itu membahayakan. Jadi semua ini saling membahayakan. Saya bilang tidak istimewa. Kami di Indonesia jauh lebih bijak kalimatnya. Mereka bilang, apa sebutannya di antum? Di kita sebutannya adalah asal. Mereka ketawa. Madu, itu diberi madu kan? Wallah, madu lebih bijak, lebih manis kan daripada dharair. Jadi sebenarnya orang Indonesia sudah tepat beri nama itu, ya. Nah, di Aisyah Abdurrahman tadi penulis buku itu, Dr. Aisyah Abdurrahman mengatakan bahwa yang namanya juga kisah dalam kehidupan dan apalagi antar wanita wajar, kecemburuan itu masih terjadi. Aisyah mengatakan begini, sebenarnya kalau mereka tidak ada wanita yang mau dimadu itu, tetapi kata Aisyah, kalau mereka diberi pilihan untuk bercerai dari Nabi SAW, maka tidak ada satupun yang mau, ya kan? Dimadu nggak mau, dicerai nggak mau. Mengapa? Karena Muhammad SAW adalah laki-laki terbaik yang pernah dijumpai oleh wanita. Baik. Kemudian teman-teman, ini saya belum masuk ke ummahatul mukminin, belum mukadimah panjang masalahnya. Sabar dikit, serius. Belum mukadimah panjang. Karena ini tadi saya bilang, tiba-tiba menjadi aneh syariat yang satu di zaman ini. Biasa aja. Dan aksi reaksi itu menurut saya selalu tidak menarik kalau buat saya. Nah,
Karena itulah maka ini perlu di mukaddimah cukup lumayan dulu. Membahas hari ini tentang Ummahatul Mukminin, tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama Nabi dalam hidup yang paling bahagia itu. Hari ini dibahas juga dengan perlawanan yang luar biasa. Umpamanya mengatakan begitu, kalau Anda mau, para kaum laki-laki ini mau nikah lagi, Anda ini harus sesoleh Nabi Muhammad SAW. Sepanjang saya belajar, Pak, nggak ada tuh ulama ngomong gitu, cuma ada di zaman ini. Satu lagi, kalau nikah jangan karena nafsu dong. Lah kalau nggak nafsu gimana ceritanya? Oh, ini saya tunjukkan nanti. Saya tunjukkan beda antara orang yang menuhankan hawa nafsunya, lihat, dengan orang yang Allah berikan kemampuan beda-beda kok. Laki perempuan Allah berikan kemampuan beda-beda, berbeda sekali. Dan lihat, saya pernah baca, Pak, saya pernah diberitahu oleh teman saya ini lulusan Sudan. Saya sendiri sampai sekarang belum membacanya, tapi beliau cerita tentang bahwa beliau pernah baca tentang masuk Islamnya, kalau nggak salah, ahli statistik Jerman, kalau nggak salah, setelah Perang Dunia Kedua, hanya gara-gara membaca ayat poligami dalam Quran. Kenapa? Karena itu solusi luar biasa yang tidak dijumpai bahkan dalam kitab suci dia. Karena dilarang itu. Dalam Islam ini solusi. Saya cuma ingin katakan gini, itu orang kafir dapat hidayah gara-gara ayat poligami. Jangan sampai gara-gara ayat poligami kita keluar dari hidayah. Jadi mohon bicaranya pakai ilmu gitu kan. Tidak hanya sebuah provokasi, tapi juga tidak hanya dengan emosi. Bicaranya tidak ini. Tidak dengan ini. Nah, kemudian juga tadi bahwa Ummahatul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi bahwa ini bukan aib, sama sekali bukan aib. Kalau itu aib, maka Rasul akan diserang oleh musuh-musuhnya yang selalu menunggu apa cacatnya Muhammad SAW. Bukan aib. Bahkan Nabi menikahi Aisyah yang usianya sangat muda. Nah, ini lagi-lagi juga jadi masalah nih, subhanallah. Ya kan? Dari dulu sampai hari ini Muslimin ditekan gara-gara Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang mengatakan, saya itu dinikahi oleh Nabi akad yang umur 7 tahun dan serumah umur 9 tahun. Wah, itu habis buat ditendang sana tendang sini, jadi bola sana sini. Akhirnya kemudian menjadi masalah besar hari ini. Padahal antum tahu, Nabi dulu akad dengan Aisyah itu, posisi Aisyah masih di Mekah, di mana Nabi masih berhadapan langsung dengan orang-orang Quraisy. Dan Nabi SAW serumah dengan Aisyah sudah di Madinah. Saat itu Nabi bahkan perang. Dan itu kalau namanya perang itu kan pasti ada banyak kembang-kembang mukaddimahnya segala macam, bukan cuma perang fisik. Pasti diserang habis kalau itu cacat. Tapi tidak ada satupun kalimat orang jahiliyah, siapapun itu, mau Abu Jahal, mau Abu Lahab, mau siapapun itu, tidak ada yang menyerang bahwa Muhammad menikah dengan anak usia sangat kecil itu adalah cacat. Saya cuma heran, jangan-jangan jadi jahiliyah baru hari ini, lebih jahiliyah dari Abu Jahal, Abu Lahab. Itu maksud saya. Tidak pernah ada cacatnya. Supaya kita tahu. Itu. Jadi ini harus dialasi dulu. Baik. Saya bukan tipe orang yang memprovokasi, sekedar provokasi orang nikah lebih dari satu. Sebab saya nggak menarik. Provokasi tidak menarik. Tetapi saya juga sangat tidak tertarik dengan pembahasan yang membahas tanpa ilmu. Membahas tentang pernikahan Rasul yang mulia itu tanpa ilmu. Pembahasannya harus pembahasan yang ilmiah, pembahasan yang baik, dengan lisan baik, karena bicara tentang keluarga terbaik. Jadi bukan aib sama sekali.
Akhirnya karena muslimin lelah ditekan, Pak. Lihat nih, saya tunjukkan bagaimana musuh Islam. Karena muslimin lelah ditekan dengan hari ini ya, dengan mulai para orientalis awalnya ini, menekan tentang wah nikah dengan anak gadis di bawah umur segala macam itu terus. Muslimin mulai gerah, mulai nggak nyaman ditekan. Akhirnya muncul tulisan seakan ilmiah, lihat, seakan ilmiah bahwa ternyata Aisyah waktu nikah dengan Nabi umurnya tidak 9 tahun, umurnya sekitar 18 tahun. Wah, bahagianya kita bilang, tuh salah data kalian, bahwa Aisyah nikah ternyata bukan umur 7 dan 9, tetapi menikahnya umur 18 tahun. Oh, ini datanya nih, Anda tahu kan? Teman-teman tahu? Itu dari musuh Islam. Makanya tolong berilmu gitu loh. Saya sangat sayangkan ini juga dicantumkan oleh ahli ilmu di Indonesia, dimakan juga sama Indonesia. Subhanallah. Padahal itu tulisan sudah ditulis jauh-jauh hari, pernah dimuat di Mesir. Tulisan itu pernah ditulis di Mesir oleh seorang anak muda liberal. Dicantumkan di koran dan kemudian sudah dibantah oleh ahli sirah dari Al-Azhar. Syekh Muhammad Imarah dibantah oleh beliau dengan dua panjang lebar, karena itu tulisan panjang lebar dengan data kitab, maka beliau bahas panjang lebar. Kesimpulannya saya kasih kesimpulan bahwa tulisan ini cuma satu di antara dua, kata beliau. Tulisan liberal ini salah satu di antara dua. Yang satu datanya salah, yang kedua dia berdusta dengan datanya. Itu isinya tulisan itu. Pertanyaannya, apa tujuannya? Kan kelihatannya membela kan? Membela bahwa Aisyah bukan 18 tahun. Apa tujuannya? Anda tahu? Lihat bagaimana musuh Islam menyembunyikan bisa racun di balik sesuatu yang kelihatan bela Islam. Makanya pakai ilmu, jangan pakai emosi. Membahas itu pakai ilmu. Wah, ini kelihatan menarik, jangan kelihatan. Cek betul datanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada yang ahli kalau memang kita tidak tahu. Gitu. Akhirnya kemudian sebentar, antum tahu datanya? Itu kenapa sampai dinulis begitu? Kan kelihatannya bela Islam. Antum tahu sebabnya? Lihat, Pak, lihat. Bahayanya luar biasa, bahayanya. Luar biasa. Bahwa yang Aisyah sendiri yang menyatakan bahwa beliau dinikahi Nabi umur 7, serumah usia 9. Dan itu ada dalam Sahih Bukhari. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Para ulama sudah 15 abad meneliti Sahih Bukhari. Sampai hari ini, Pak. Dan ulama sepakat, bayangkan, mana ada buku yang sepakat tidak ada salahnya setelah Al-Quran Al-Karim. Ini Sahih Bukhari. Kalau ada satu yang cacat, oh ternyata ini tidak sahih. Begitu buka satu celah, bukankah kemudian membuka celah berikutnya? Kalau gitu layak diteliti ulang Sahih Bukhari. Dan satu lagi, ini bahaya banget, bahwa kalau begitu 15 abad ini para ulama tidak teliti dalam membahas hadis, dan ini sangat mungkin terbuka peluang mereka juga tidak teliti dalam membahas Quran, membahas fikih, membahas yang lainnya. Wah, bahaya yang luar biasa, Pak. Yang mau diruntuhkan adalah syariat ini. Antum lihat itu. Kayak gitu loh kok dimakan juga sama ilmuwan di Indonesia. Subhanallah. Kayak gitu tuh ada. Nah ini loh. Karena teman-teman, dan antum tahu, itu di Indonesia dibawa. Saya pernah dibawa bukan hanya oleh ilmuwan Sunni kan di sini. Ilmuwan Syiah juga senang bawa itu. Iya. Di Indonesia nih, senang. Saya pernah dengarkan juga ceramahnya. Wow, senang sekali dia. Kenapa? Tadi, karena di Syiah Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu bukan panduan. Mereka punya kitab hadis sendiri. Gitu. Itu kan. Jadi mohon hati-hati. Mohon berhati-hati mbak syariat. Saya dimasukkan ke grup WA. Salah satu grup, yaitu suatu hari ada yang mencantumkan, dan ini tidak satu grup, nggak tahu
selalu seragam ya. Hari ini yang lagi tren naikin apa, semua grup naikin kan. Hari itu pernah teman-teman dapat pasti tentang usia-usia Ummahatul Mukminin, betul ya? Itu ada yang saya ingatkan, saya cuma ingatkan hati-hati, data ini banyak salahnya. Saya ingatkan itu karena tua-tua kayak tadi saking ingin mendukung bahwa kalau mau nikah lagi yang tua-tua. Saya bilang data ini banyak salahnya ya. Salah satu grup mengucapkan terima kasih banyak diingatkan. Oke. Begitu muncul di grup lain, saya bilang lagi hati-hati ini banyak salahnya. Malah saya copy paste kalimatnya itu, saya naikkan lagi. Oh, ada yang ngamuk ternyata. Jangan cuma bisa nyalain dong, loh. Tolong sampaikan yang benar. Saya sudah malas jawabnya, Pak. Memang saya nggak minat jawab. Saya cuma ingin katakan tolong jangan terbiasa membroadcast sesuatu yang antum tidak tahu ilmunya. Tuh, begitu digoyang kita jantung bingung kok. Sementara kita merasa itu ilmu. Subhanallah, ilmu tuh ngaji kitab itu ilmu, Pak. Bukan broadcast. Iya, lo kayak tadi contohnya. Begitu data usianya fatal sekali, karena nanti akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang buruk tentang syariat. Karena hasilnya fatal. Karena fatal tadi itu kan, kemudian akhirnya berarti kan kita ikut menjadi salah satu orang yang menyampaikan data yang salah tentang keluarga paling mulia. Pantas Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa kullama sami'. Kata Nabi SAW bahwa cukuplah seseorang dinyatakan pendusta, pembohong ketika dia menyampaikan semua yang didengarnya. Dapat langsung broadcast. Begitu salah, Anda salah. Begitu ini bohong, Anda juga pembohong. Makanya tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita dapat itu disampaikan. Gitu ya? Mukadimahnya udah panjang banget. Isinya sedikit aja. Tapi ini manfaat teman-teman. Karena tadi subhanallah, ini bicara syariat, ini bicara keluarga paling mulia, ini bicara teladan tertinggi. Baik. Saya mau sampaikan tentang tahun berapa Nabi menikahi istri-istrinya, di umur berapa waktu nikah dengan Nabi SAW, supaya antum tahu sesungguhnya ini ya. Dan ini dicatat oleh para ulama, kalau nanti ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu, perbedaan itu tidak jauh, kecuali pada Khadijah. Perbedaan tidak akan pernah jauh ya, itu perbedaan yang wajar dalam sejarah, kecuali Khadijah nanti agak berbeda, usianya agak jauh. Rasulullah SAW, semua antum tahu, istri pertamanya adalah Khadijah radhiyallahu, dinikahi oleh Nabi SAW 15 tahun sebelum beliau jadi Nabi ya, karena usia 25 tahun dan Nabi 40 tahun. Rasul usianya 25 tahun saat itu lama sepakat, tapi ulama tidak sepakat tentang berapa umur Khadijah saat itu. Riwayat yang sangat terkenal di kita ada 40 tahun, dan ini juga pendapat banyak sekali para ahli ilmu. Sementara sebagian, ini bahkan kalimatnya Ibnu Ishaq, seorang imam dalam masalah sirah nabawiyah, dia mengatakan bukan 40 tapi 28. Oke. Para ahli sirah hari ini yang masyhur, yang lebih terkenal ngambil 40, tapi seorang pakar sirah nabawiyah, Dr. Akram Dia Al-Umari, hari ini itu beliau mengambil yang 28 dengan pertimbangan riwayat. Al-Kulin, ada perbedaan yang agak jauh usianya hanya pada Khadijah, tapi ini pernikahan sebelum kenabian, cuma 40 dengan 28. Oke. Pernah lihat ibu-ibu umur 40 tahun? Pernah ya? Ibu-ibu kaya raya, oke, janda 40 tahun, pernah lihat? Begitu Khadijah. Satu lagi, dia adalah wanita yang di masyarakat jahiliyah dikenal dengan al-thahirah, wanita suci.
tengah masyarakat rusak, beliau mendapat sebutan wanita suci. Kurang bagaimana? Baik, makanya orang tokoh-tokoh besar berdatangan untuk melamar, semua ditolak. Dan Khadijah menginginkan stafnya, karyawannya, anak muda yang nggak punya uang. Muhammad SAW, laki-laki yang suci hatinya, jujur, amanah, ahli dalam berdagang, itu yang malah diinginkannya. Pernikahan sangat berkah luar biasa. Ini wanita yang Allah hadirkan tepat di zamannya. Ini teman-teman, paling enak itu punya apapun itu tepat pada waktunya, itu paling enak. Oh iya, segini-gini, Masya Allah, ada makanan paling kita sukai. Anggaplah antum suka makan apa gitu ya, minum apa, paling suka, datang pas sariawan. Lihat, pas sakit gigi. Makanya paling enak itu datang sesuatu pas pada waktunya. Gitu ya. Allah menghadirkan istri-istri Nabi dengan kelebihan dan sifat yang berbeda-beda, dengan keahlian yang berbeda-beda, itu tepat pada waktunya. Nah gitu. Makanya kalau berdoa pada Allah, Nabi melarang kita untuk terburu-buru, tergesa-gesa. Ya Allah, kapan ini? Kok udah doa lama-lama gak dikabul juga? Antum lihat. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu kapan hal ini lebih tepat antum terima. Kemudian, nah Rasulullah SAW dapat istri Khadijah, itu Masya Allah, itu masa sangat sulit. Nanti masa perjuangan luar biasa yang dikenal dengan marhalah at-ta'sis, fase pondasi. Fase pondasi. Ya, fase pondasi antum tahu sendiri kalau bangun gedung ini kan, wah udah gak karu-karuan tuh. Penampilannya sudah gak karuan itu. Nah, fase pondasi. Duang dong, udah berisik, sudah kotor, udah gali apa, udah, wah, namanya fase pondasi. Fase pondasi. Nah, begitu juga istri Nabi yang lainnya. Nanti saya tunjukkan bagaimana Allah menghadirkan di usia yang di fase yang tepat di kehidupan Nabi SAW. Makanya berdoalah pada Allah mendapatkan pasangan, baik laki itu ke perempuan, perempuan ke laki-laki, mendapatkan pasangan yang tepat di waktu yang juga tepat. Karena begini, saya pernah melihat, mengalami pengalaman pribadi sendiri. Saya melihat ada satu keluarga yang tidak tepat timing tobatnya. Tobatnya sih mulia. Saat istrinya sudah tobat, suaminya belum. Akhirnya istrinya kecewa, kok suami saya nggak baik-baik. Akhirnya dia jatuh lagi, suaminya dapat hidayah. Lihat. Apa yang terjadi terakhirnya? Cerai. Padahal mereka sangat saling mencintai. Begitu. Makanya mintalah kepada Allah itu, ya, akan diberikan di waktu yang tepat, ya kan? Jangan sampai dapat sate di waktu karyawan tadi itu ya. Kemudian setelah Khadijah radhiyallahu anha, begitu Khadijah meninggal tahun 10 kenabian, 10 tahun beliau jadi nabi. Kemudian para ulama berbeda pendapat siapa yang diakad duluan oleh Nabi, apakah Saudah atau Aisyah. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan Saudah dulu, ada yang mengatakan Aisyah dulu, dan seterusnya. Tapi yang pasti bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah wafat, Rasul serumah dengan Saudah. Jadi Khadijah dulu, begitu wafat, kemudian Saudah. Tidak ada yang lain, Saudah. Nanti baru menikah lagi dengan istri-istri yang lain, serumah dengan istri-istri yang lain, itu waktu di Madinah. Jadi Nabi sudah akad dengan Aisyah dan Saudah, tapi serumahnya baru dengan Saudah. Dan inilah istri yang paling tua usianya, sudah tua, sudah nenek-nenek kalau ini. Nah ini yang sering dibawa cuma satu ini. Padahal tahu antum istri Nabi berapa ya kan? Cuma satu ini yang dikeliling kemana-mana ya kan, terbang ke sana sini, balik lagi, ngomong lagi. Cuma satu ini datanya. Itu pun sebagian ahli sejarah mengatakan tidak diketahui berapa usianya.
Saya pernah mencoba menghitungnya, teman-teman, dan kurang lebih usianya sudah kurang lebih 66 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sudah tua dan hampir 70. Sudah nenek. Tapi itu wanita yang tepat yang Allah hadirkan di waktu yang tepat. Kenapa gitu? Kira-kira apa? Apa tepatnya Saudah? Apa Aisyah? Karena Nabi lagi masa sedih ya. Sedih? Kan bisa aja Aisyah lebih indah lagi nanti kalau Aisyah. Selain sedih apa? Anaknya masih kecil. Persis. Nabi punya anak dari Khadijah 6 dan masih kecil-kecil. Perlu bukan Aisyah. Lah kalau Aisyah sama umurnya nanti sama anaknya. Jadi nambah anak lagi gitu, seusia anaknya kan begitu. Loh, ini kalimat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Nabi yang nikah sama janda. Waktu ketemu laporan ke Nabi pertama, ya Rasulullah aku sudah nikah. Kata Nabi, gadis atau janda? Jadi gitu, kalau ada yang nikah beliau juga ditanya gitu. Karena Nabi pernah nanya, gadis atau janda? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa bukan gadis? Begitu. Itu kenapa sebagian ulama mengatakan bahwa nikah dengan gadis ada kemuliaannya. Buktinya Nabi nanya, kenapa bukan gadis? Kalau gadis tuh, kau bisa bermain dengan dia, dia bisa bermain denganmu. Nah, ini yang pengalaman nikah dengan janda saya nggak tahu, mungkin apa nggak bisa dia. Saya nggak ngerti Pak. Karena saya cuma baca riwayat. Baik ya. Kata Jabir, ya Rasulullah, ayahku meninggalkan untukku adik-adik yang banyak. Saya tidak mau menikah dengan wanita yang seusia dengan adik-adik saya. Karena itu sama saja nambahi masalah buat saya. Ya. Saya ingin menikah dengan wanita yang sudah bisa mengasuh. Nah, sudah punya pengalaman mengasuh, maka dia akan mengasuh adik-adik saya. Gitu. Jadi nikah dengan janda itu mulia. Ketika diperlukan seperti itu, seperti Rasul nikah dengan nenek-nenek, pas. Itu pengalaman sudah panjang Saudah. Jadi sebagai seorang ibu rumah tangga. Baik ya. Saudah radhiyallahu anha. Makanya teman-teman, Saudah itu nanti oleh Nabi sempat ditawari cerai. Kasihan ya, sudah nenek-nenek, sudah tua, ya kan? Tidak bisa mengikuti gerak Nabi SAW, karena Nabi tentu seorang Nabi yang harus sangat aktif, yang luar biasa gitu. Saudah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini jangan dicerai. Saya tidak mau dicerai. Karena saya ingin nanti dibangkitkan di hari kiamat disebut sebagai istrimu. Itu orang-orang mulia itu gitu, Pak. Mikirnya akhirat. Ya kan? Aku ingin dibangkitkan dan aku tidak perlu malamku. Sudah nenek. Aku tidak perlu malamku. Akhirnya Saudah menghadiahkannya untuk Aisyah waktu di Madinah nanti. Karenanya yang satu jatahnya satu, yang Aisyah sendiri jatahnya 2. Jadi yang lain tuh jatahnya 1 malam, Aisyah jatahnya 2, karena yang satu hadiah dari Saudah. Makanya Aisyah tidak pernah punya masalah dengan Saudah. Oh ya? Oh iya, iya, Masya Allah. Ini saya sampai jam berapa nih? Jangan sampai ngelantur saya. Ya, sampai jam berapa saya? Jam 6.45. Oh gitu, serius aku. Baik. Kemudian nanti kabari kalau sudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, atau tadi sudah disampaikan bahwa 7 akad nikah, 9 serumah. 9 serumah itu di Madinah. Di Madinah tahun 2 Hijriah, Nabi serumah dengan Aisyah. Nah, setelah itu berarti ada Saudah, ada Aisyah. Tahun 2 itu ya. Yang satu sudah nenek-nenek, yang satu masih gadis belia. Baik. Itu Aisyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti nikah yang berikutnya dengan Hafsah. Putrinya siapa? Putrinya Umar. Pada tahun 3. Pada tahun 3, artinya setelah serumah dengan Aisyah dan Hafsah di Madinah, kemudian Nabi punya tambahan lagi tahun setahun. Berikutnya tahun ketiga itu adalah dengan Hafsah. Dan
Umur Hafsah saat itu kurang lebih 21 tahun. Sudah janda tapi 21 tahun. Tahu kan anak umur 21 tahun tuh? Gadis umur janda umur 21 pernah lihat? Begitu. Itu maksud saya. Belum selesai, masih panjang kan? Itu tahun 3. Kemudian nanti Rasulullah SAW nikah, tapi yang istri yang ini tidak lama, karena wafatnya cepat sekali, hanya beberapa bulan. Dengan serumah dengan Nabi SAW, ada yang mengatakan 8 bulan serumah dengan Nabi, kemudian meninggal. Ummul Masakin. Siapa? Ummul Masakin siapa? Ibunya orang-orang miskin. Ini istri Nabi yang dapat gelar ibunya orang-orang miskin, karena kepeduliannya yang luar biasa kepada orang-orang miskin. Siapa? Wah, ini harus belajar nih. Ibunya sendiri nggak tahu nih beratnya. Kan ibu kita ini Zainab binti Khuzaimah. Ada 2 Zainab istri Nabi. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah dinikahi Nabi umur 29 tahun. Ya? Jelas ya? Baik. Itu tahun 3. Kemudian masuk tahun 4. Tahun 4 Nabi menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha, suaminya yaitu Abu Salamah meninggal selepas jihad, sakit, kemudian meninggal. Nabi langsung menjenguknya. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha dinikahi Nabi di tahun 4 Hijriah. Saat itu umurnya 27 tahun. Untuk nikah umur berapa? Ada yang nikah umur 27? Segitulah. Seantum nikah umur 27. Tapi semua sudah janda ya, 27 atau 28 tahun. Sampai semua sudah janda kecuali Aisyah. Tahun 4 Ummu Salamah, tahun 5 Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh. Siapa Zainab binti Jahsh? Istri anak angkatnya, mantan istri anak angkat beliau, istrinya Zaid bin Haritha, yang karenanya ini berawal dari turunnya surat Al-Ahzab ayat 37. Allah memerintahkan kepada memerintahkan kepada Rasul untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Karenanya Zainab binti Jahsh itu radhiyallahu anha, beliau kalau membanggakan diri di hadapan istri-istri yang lain, dia selalu mengatakan, kalian ini kan yang menikahkan bapak ibu kalian. Kalau aku langsung Allah yang menikahkan. Ya. Nanti antum akan ada pembahasan judulnya begitu, bahwa setiap istri itu punya kebanggaan masing-masing. Apa hebatnya saya di sisi suami saya, gitu, ya. Itu juga penting loh. Mendefinisikan diri itu harus penting juga. Kalau dia seorang istri merasa tidak punya kelebihan apa-apa, itu bahaya juga. Saya juga nggak tahu Pak sebenarnya saya itu gimana sama suami loh. Itu bahaya. Apalagi suaminya orang luar biasa, orang dahsyat, hebat, soleh. Nah, kalau dia sendiri nggak jelas, ini bahaya. Gitu ya. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha itu sudah lumayan berusia kali ini. Umurnya 37 tahun. Tapi antum pernah lihat umur 37? Di sini ada 37 tahun. Saya mau lihat mudanya kayak apa. Siapa yang antum 37 tahun? Angkat tangan. Nah, 37 kayak beliau. 37 tahun. Antum lihat ya. Seger masih Pak. Iya. Subhanallah, ya kan? Kemudian selanjutnya Nabi SAW di tahun kelima nikah lagi dengan Juwairiyah. Tahu Juwairiyah? Juwairiyah adalah putri dari kepala suku Bani Mustalik, yang gara-gara pernikahan Nabi dengan Juwairiyah masuk Islamlah suku itu. Ya, saat itu dinikahi Nabi umurnya 19 tahun. Tahu 19 tahun? 19 tahun. Baru lulus SMA.
Di kita loh sekarang ya. Subhanallah. Ini nanti antum penting catat ini ya kan. Supaya sudah cukup bahas terkait emosi sudah cukup. Data ini tercatat dalam sejarah. Ya. Tahun 5 sudah masuk tahun 7, 6 tidak tahun 7. Dan ini pernikahan Nabi yang terakhir 3 kali. Tahun 7 ini ada 3 orang. Yang terakhir sudah tahun 7. Rasul wafat tahun berapa? Rasul wafat tahun 11. Terbayang ya? Rasul wafat umur 63. Tahun 7 Nabi terakhir nikah. Biar antum tahu juga petanya umur berapa antum kira-kira di kur-kur ya. 63 Rasul wafat, tahun 7 Nabi terakhir nikah dengan 3 wanita. Siapa saja 3 wanita itu? Waktu Nabi ke Khaybar, Nabi menang lawan Yahudi. Salah satu tokoh Yahudi, Huyai bin Akhtab, punya putri. Ini yang dinikahi oleh Nabi yaitu Sofia radhiyallahu anha. Dan ini satu-satunya istri Nabi yang keturunan Bani Israel, anak kepala suku Yahudi di Khaybar. Ya, Sofia. Berapa umur Sofia itu dinikahi? Sekitar 16 tahun. Masya Allah. SMA kelas? Iya. Masuk SMA. Duh, kok gitu? Kemudian Nabi SAW menikahi anak tokoh Quraisy, anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan. Ini adalah wanita yang perjuangannya luar biasa di negeri hijrah. Siapa namanya? Ummu Habibah. Saat itu dinikahi umurnya 32 tahun. 32 tahun. Yang terakhir siapa? Yang belum? Maimunah. Tahun 7 juga dinikahi Nabi usia 36 tahun. Cukup? Tinggal Maria Al-Qibtiyah. Masih muda banget Maria. Dan tadi saya katakan banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwa Maria adalah ummul walad. Walaupun sebagian mengatakan bahwa Maria termasuk dalam deretan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, itu kurang lebih tahun dinikahinya, dan tahun 7 sudah selesai. Nabi SAW tidak menikah lagi dengan wanita manapun sampai beliau wafat, karena tersisa tahun 8 peristiwa terbesarnya Fathu Makkah, tahun 9, tahun 10 Amul Wufud dan Haji Wada, tahun 11 beliau wafat. Ya. Kemudian membahas tentang Ummahatul Mukminin menarik ketika membahas juga tentang kalau para ahli sejarah menyebutnya sebagai Al-Hujurat Asy-Syarifah. Al-Hujurat Asy-Syarifah, atau tahu surah Al-Hujurat? Apa arti Al-Hujurat? Persis, kamar, bilik-bilik, kamar-kamar. Surah Al-Hujurat. Kenapa disebut surah Al-Hujurat? Karena pembahasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah istri-istrinya. Disebut oleh para ahli sejarah sebagai Al-Hujurat Asy-Syarifah. Kalau dalam bahasa saya namanya bilik-bilik mulia. Bilik-bilik mulia. Yang menarik adalah bahwa rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya disebutnya bukan rumah, tapi bilik, kamar. Karena memang seukuran kamar kurang lebih. Seukuran kamar. Jadi begini teman-teman. Ini juga saya sampaikan. Tolong menyikapinya juga yang tengah ya. Umpamanya bicara tentang masalah menikah lagi dengan ekonomi yang masih pas-pasan. Begitu ya. Tolong disikapi juga tengah. Benar bahwa orang hidup perlu rezeki untuk hidupnya,
benar bahwa laki-laki bertugas mencari nafkah. Tetapi kalau antum lihat kehidupan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bilik-bilik yang sangat sederhana itu, antum akan tahu bahwa ternyata pembahasan itu tolong disikapi dengan bijak, bukan segala-galanya. Sehingga kalau ada orang bilang mau nikah lagi, istri pertama aja belum bisa dipenuhi semua kebutuhannya, siapa juga yang nyuruh memenuhi semua kebutuhannya? Laki-laki tugas nyari nafkah, iya, bahwa berapa yang Allah berikan rezekinya terserah Allah, paham ya? Bahwa yang penting dia punya kesanggupan, punya keadilan dan seterusnya. Kata keadilan juga digoreng karena goreng sini, ya kan? Subhanallah. Baik, Al-Hujurat Asy-Syarifah, bilik-bilik rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya gambarkan sedikit posisinya supaya antum kebayang posisinya. Dulu waktu muslimin kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa, kiblat ngadep ke utara. Anggap sekarang saya ini sedang menghadap ke Masjidil Aqsa. Baik, ini kiblatnya. Kalau ini dibuat masjid gitu, kotak belakang menghadap saya ke sana. Maka Nabi membangun rumah istri-istri beliau di sisi luar kanan belakang masjid. Kebayang? Sisi luar masjid kanan belakang. Jadi sekali lagi, kalau kotak begini, saya ngadep ke Masjidil Aqsa, posisinya belakang, di luar sebelah kanan belakang. Paham ya? Begitu pindah kiblat ngadep ke sana sekarang, ke Masjidil Haram. Di mana posisi rumah berarti? Persis sebelah kiri depan. Yang sekarang salah satunya adalah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman. Rasulullah SAW yang sekarang di makam beliau itu sebenarnya yang sekarang itu sesungguhnya para ahli sejarah mengatakan itu sudah itu adalah merupakan kamarnya Aisyah. Jadi kamar ini bangunan terpisah-pisah ya, maksud saya dia punya pintu sendiri-sendiri, bukan satu rumah besar terus ada kamar-kamar, nggak begitu. Ya, ini kamar ya itu sendiri gitu, tapi dideretkan ke belakang. Ini ngadep kemana kita? Ya, ke belakang. Jadi kalau kita hadap kiblat sana, dideretkan belakang 1, 2, 3 gitu. Ada yang samping 1, 2, tetapi yang ini kebanyakan ke belakang. Dijeda dengan rumah putri beliau, Fatimah. Jadi nggak jauh-jauh rumah ini dari masjidnya. Mana pada masjid? Rumah Aisyah ini sekarang, makam Nabi SAW adalah rumah Aisyah. Sebagian belakang, sebagian dari makam Nabi adalah rumah Fatimah. Sebagian dari rumah Fatimah. Kalau orang hari ini mau mengucap salam ke Rasul, orang jamaah haji umrah, kemana berdirinya laki-laki? Pernah ada umrah kan? Tantum? Tempat berdiri orang menghadap ke makam Nabi SAW, tempat berdirinya dulu adalah rumahnya Hafsah. Paham ya? Tempat orang berdiri sekarang mengucap salam, itu dulu rumahnya Hafsah. Terus begitu, berderet belakang. Ini saya gambarkan supaya antum tahu nanti, kalau antum membaca riwayat tentang Nabi menemui siapa istrinya di rumahnya, antum kebayang itu berderet itu aja. Bilik-bilik mulia di samping Masjid Nabawi, itu rumah-rumah Nabi SAW dan istri-istrinya. Baik, teman-teman rahmati Allah, inilah yang gambaran secara umum. Kemudian sisanya adalah bahwa mereka ini adalah wanita-wanita yang istimewa, yang luar biasa dengan kelebihan masing-masing. Saya berikan contoh keistimewaan dan kelebihan mereka. Kita semua tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang ketika Nabi ditanya, siapa wanita yang paling kau cintai? Nabi menjawab Aisyah.
Dan Aisyah radhiyallahu anha itu seperti yang antum lihat sekarang, kamar rumah beliau itu langsung nempel dengan raudhah kurang lebih. Dulu ada pintu dulu zaman Nabi ada pintu, keluar langsung masuk raudhah gitu ya. Ada 2 pintu dulu. Kamar Aisyah itu ada 2 pintu. Nah, dia mengatakan salah satunya langsung masuk raudhah. Nabi kalau sedang menyampaikan ilmu duduknya di raudhah itu. Anda bayangkan ya? Bisa ngebayangkan ya? Insya Allah. Kalau ke sana kiblatnya, di mana rumah Aisyah, sebelah mana? Sebelah sana. Kalau ini raudhahnya, Nabi kalau ngaji ngadepnya nggak kayak saya begini. Saya membelakangi kiblat. Nabi ngebalikkan badannya, nempelkan punggungnya di dinding rumah Aisyah. Paham? Kemana ngadepnya? Ke sana. Itu kalau lagi ngajar ilmu. Karenanya tidak aneh kalau Aisyah adalah istri yang paling banyak ilmunya. Kenapa? Kedengaran. Antum tahu hadis Nabi tentang itikaf? Ketika Nabi itikaf, persis Nabi hanya memasukkan kepalanya, disisiri oleh Aisyah dari dalam. Kebayangkan sekarang? Persis. Karena memang langsung masukin kepala, disisiri sama Aisyah. Ya, ini pentingnya sisir dan penting menyisiri. Pernah sisirin istri? Itu. Masya Allah, istri Nabi itu. Jadi gitu. Karenanya Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling banyak ilmunya, dan memang Allah memberikan kepada Aisyah kecerdasan yang luar biasa. Karenanya cukup untuk menampung ilmu-ilmu Nabi SAW. Kecerdasannya sangat luar biasa. Nanti sepeninggal Nabi, para istri ini punya tugas untuk menyampaikan syariat Allah yang mereka pahami. Dan Aisyah adalah ada di posisi puncak di atas seluruh wanita. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha nanti menjadi guru besar sepeninggal Nabi, menjadi guru besar bagi para sahabat dan generasi tabi'in. Baik. Nabi SAW adalah yang beliau sebut sendiri, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik pada keluargaku. Jadi Nabi menjamin kalau urusan dalam keluarga, saya orang terbaik di antara kalian. Karenanya nirunya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sampaikan bahwa para muslimah silahkan dipelajari. Kalau kita punya putri-putri, pelajari dulu tentang istri-istri Nabi, karena mereka adalah para penghuni surga. Mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang suci yang mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengagumi sosoknya, maka mudah-mudahan nanti menjadi bisa masuk surga seperti beliau. Karena itu para muslimah silahkan dipelajari dari istri Nabi. Silahkan masuk surga Allah dengan cara istri yang manapun, karena wanita punya sifat berbeda-beda. Dan di dalam kehidupan Nabi SAW dengan istri-istrinya, itu keteladanannya sangatlah dahsyat, luar biasa di semua lini. Saya sebutkan sebagian. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki, karena tugas para wanita, dan Quran sendiri mengatakan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa yanittaqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain asal kalian bertakwa. Itu artinya bahwa para istri Nabi SAW itu punya posisi yang berbeda dibandingkan para wanita yang lainnya. Makanya ada, menurut ulama, ada syariat tertentu yang memang itu pasti wajib di ummahatul mukminin, tetapi belum tentu bagi yang lainnya. Nah, disinilah teman-teman, dalam pembahasan tentang masalah keluarga sungguh sangat luar biasa. Bagaimana interaksi Nabi dengan para istri-istrinya.
Ummahatul Mukminin, kalau kita melihat umpamanya Nabi dan istri-istrinya, antum akan menjumpai dalam hadis Nabi, dalam sejarah Nabi, bahwa Nabi dan istri-istrinya itu punya dialog-dialog yang intensif, tapi dialognya berkualitas. Dialognya berkualitas. Tadi saya sudah katakan ya, Aisyah yang serumah dengan Nabi umur 9, dan kemudian Rasul wafat kurang lebih umurnya Aisyah sekitar 18 tahun. Range antara 9 dan 18 itu, antum harus bayangkan 9 sampai 18, seorang perempuan usia 9 sampai 18, dan bagaimana isi dialognya dengan suaminya, antum akan tahu bahwa ini bukan anak umur 18 tahun. Bahkan hari ini, untuk hari ini bahkan bukan anak umur 18 tahun. Antum tahu anak umur 18 tahun hari ini kan? Bukan, bahkan kenapa? Dialognya sangat tinggi. Yuk sekarang saya tunjukkan. Salah satu contoh. Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, mengapa tidak kau bangun Ka'bah sesuai pondasi Ibrahim? Kan Nabi sudah berhasil Fathu Makkah itu kan, kemudian karena Aisyah tahu pondasi Ibrahim bukan Ka'bah yang seperti hari ini kubus itu. Pondasi Ka'bah memanjang sampai akhir setengah lingkaran, akhir ujungnya Hijr Ismail, jadi memanjang. Itu pertanyaan Aisyah, istrinya, ya kan? Seorang muslimah berusia belasan tahun. Jawaban Nabi SAW, inna qaumaki hadithu ahdin bi kufr. Sesungguhnya masyarakatmu ini baru saja meninggalkan kekafiran. Titik. Ngerti? Itu dia level tinggi, Pak. Makanya anak tuh kalau punya iman, diajari Quran, itu diajak ngomong gampang nyambungan, Pak. Ngerti ya? Anak sekarang Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diajak ngomong sudah sampai gak ngerti juga, gak mudeng-mudeng itu ini. Subhanallah. Alat, makanya kenapa gitu? Alat komunikasi canggih sering miskomunikasi. Alat komunikasi canggih mana? Sering banget miskomunikasi. Aneh. Lihat kalimat Nabi, inna qaumaki hadithu ahdin bi kufr. Masyarakatmu baru saja meninggalkan kekafiran. Aisyah ngerti, Aisyah antum ngerti? Subhanallah, itu anak SMA lah paling nggak itu umurnya, diajak ngomong ngerti. Saya pernah nanya ini ke teman-teman, tentu teman-teman kayak antum ini yang masalah berpendidikan tinggi. Saya bilang tolong dijawab, maksudnya apa itu? Kebayang nggak gitu levelnya Aisyah itu kalau kuliah level apa hari ini? Kemampuan kecerdasan mencerna kalimat Nabi yang sangat tinggi itu level apa? Tidak gampang. Jadi makanya tidak ada alasan kenapa tidak diserang ketika Nabi nikah dengan anak usia sangat belia itu. Ini masalah rumah tangga. Rumah tangga itu babnya bukan cuma umur. Selesai kuliah masih kayak bocah juga banyak kok hari ini. Bukan masalah umur. Karena pernikahan itu ada ilmu, ada ketenangan jiwanya, ada kemantapannya, mengerti tugasnya, berbagi tugasnya, dan seterusnya. Itu masalahnya. Gitu ya. Antum cari sendiri jawabannya. Nanti kalau nggak ngerti tanya sama Aisyah ya. Saya cek di kitab-kitab para ulama. Nanyanya masalah pondasi Ka'bah loh, Pak. Pondasi Ka'bah kenapa tidak dibangun seperti pondasi Ibrahim ya Rasulullah? Masyarakatmu baru saja masuk Islam. Apa urusannya sama pondasi Ka'bah? Ya kan bangun pondasi Ka'bah, bertanya aja dia loh. Baik. Ini subhanallah, Pak. Sangat luar biasa. Karenanya ini Bapak Ibu ya, tidak aneh kalau Nabi SAW ketika ditanya Nabi harus menjawab, mengungkap ini wanita yang paling dicintainya. Bapak-bapak yang begini, yang pinter-pinter begini ya kan, soleh-soleh pinter-pinter nih pasti nyaman kalau punya istri diajak ngomong gampang nyambung. Kebayang gak antum
punya istri, diajak ngomong gak nyambung-nyambung, Pak. Padahal di kantor tuh posisi yang tuh luar biasa ya kan, posisinya dahsyat, yang dialog dengan anak buah itu gampang nyambungan gitu. Gitu. Itu kenapa Nabi sangat mencintai Aisyah. Ya dialognya model tadi itu. Semua istri Nabi juga begitu. Tetapi ini yang paling istimewa. Dalam hal urusan ilmu ini yang istimewa. Gitu ya. Saya kasih contoh lain, Pak. Dialog lain contoh. Suatu hari Aisyah nih ada gemuruh jiwanya. Aisyah sebenarnya pernah mengatakan ini sebenarnya. Saya ini susahnya. Saya ini mencemburui seseorang yang saya belum pernah melihatnya, bahkan nggak pernah ketemu. Biasanya cemburu itu kan pernah lihat, Pak. Minimal di foto handphone antum ya. Minimal itu. Kata Aisyah, saya ini cemburu pada seseorang yang saya itu nggak pernah ketemu dengan beliau, yaitu Khadijah. Nabi SAW, Nabi itu luar biasa betapa Nabi mengabadikan cintanya dengan Khadijah, tidak ada duanya. Gitu ya. Antum tahu lah bahwa bahkan di Madinah itu ada seorang ibu nenek tua, ibu nenek tua. Setiap Nabi, kalau Nabi motong kambing, Nabi bilang kasih ke nenek itu. Kan orang lama-lama nanya, Pak, itu nenek istimewa amat ya gitu. Bukan masalah dagingnya, tapi siapa yang memberi. Kepemberiannya mungkin gak seberapa, tetapi Rasul yang memberi. Orang pengen tahu siapa nenek itu. Nabi menjelaskan. Dulu waktu Khadijah hidup, dia teman baiknya Khadijah. Itu berteman dengan Khadijah. Subhanallah, Pak. Cinta itu abadi itu. Ini bukti, teman-teman. Bukti bahwa cinta Nabi tetap bersemi untuk Khadijah yang sudah meninggal. Tapi nikah lagi gak masalah. Tidak mempengaruhi juga kalimat hari ini. Kalau orang nikah lagi disebut khianat. Khianat gimana? Cinta tetap bersemi dalam diri beliau untuk Khadijah yang sudah meninggal. Bahkan beliau tetap menunjukkan cintanya dengan bakti kepada siapa saja, bahkan termasuk orang yang pernah berteman dengan istrinya. Itu mendapatkan bakti Nabi SAW. Luar biasa. Gemuruh jiwa Aisyah melihat itu semua. Ini Khadijah sudah meninggal ya. Saya cemburu, nggak tahu tuh orang yang sudah meninggal di Mekah pula ya, makamnya. Tapi Rasul luar biasa. Akhirnya Aisyah berdialog dengan Nabi. Lihat cara istri anak masih sangat belia berdialog dengan suami. Perlu untuk pahami loh ya, usia Nabi ini kisarannya 50-60 loh ya saat itu. Nabi masuk Madinah itu 53 tahun. Paham ya? Serumah dengan Aisyah tadi tahun 2. Betul? Berarti sudah 55 tahun serumah dengan Aisyah. Jadi kalau ada dialog-dialog dengan Aisyah tidak disebutkan tahun berapa, antum harus pahami itu dialog Nabi antara usia Nabi 55 sampai 63. Paham itu? Dengan seorang anak muslimah yang masih sangat belia 9 sampai 18. Baik. Karena gemuruh itu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau kau punya kambing, kemudian ada 2 padang rumput, yang satu masih hijau, belum pernah diinjak kambing lain, yang satu sudah bekas dimakan kambing lain, kemana aku gembalakan kambingmu? Dialog level tinggi. Mukaddimahnya aja luar biasa. Oh, Nabi orang cerdas ya kan. Tapi karena pertanyaannya kambing, dijawab kambing. Gak usah panjang lebar dulu kan, pertanyaanmu kan kambing ya. Kambing ya kita jawab kambing. Begitu ya Pak, saya ajari antum cara komunikasi ya. Kan jawab, nanyanya kambing, jawab aja tentang kambing kan. Gak usah dimarahin dulu. Ujungnya sih ketahuan. Kata Nabi, pastilah aku gembalakan ke padang rumput yang belum pernah diinjak kambing lain, masih segar hijau. Nampaknya dengan mukaddimah itu Aisyah merasa ini, wah ini pas, udah masuk mukaddimah, udah masuk. Maka Aisyah mengatakan, terus mengapa masih kau ingat wanita tua itu? Masya Allah kan, namanya orang marah itu Pak, gitu kan? Ya namanya orang lagi cemburu itu, pahami kadang-kadang kalimatnya itu memang begitu. Kenapa kau masih ingat wanita tua itu? Dia juga sudah meninggal.
Nah, berarti sudah pindah pembahasannya. Tadi kan kambing. Kenapa sekarang ngomongin wanita tua? Karena pembahasan pindah, Nabi sekarang bahas pindah gitu loh. Jadi yang simpel aja ya kan? Yang simpel aja. Tadi kambing sudah selesai, kambing. Sekarang kita bicara tentang Khadijah. Kalau sudah bicara Khadijah, Nabi harus sampaikan siapa Khadijah. Kenapa Nabi sangat mencintainya? Akhirnya Nabi berkata, kata Nabi, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Itu apa nggak dalam di hati Pak? Ya. Tapi itu dialog-dialog rumah tangga Nabi, Pak. Dialog mulia. Nantilah saya kumpulkan dialognya untuk antum. Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih mulia daripada Khadijah. Kalau Nabi berhenti di situ, menurut saya Pak, itu cuma sakit doang di hati Aisyah kan. Tapi subhanallah Nabi itu orang bijak sekali. Nabi menjelaskan kenapa saya katakan ini. Maka Nabi katakan, Nabi berikan 4 kelebihan Khadijah yang Aisyah tidak bisa. Nah, baru Nabi sampaikan, dia yang beriman, amanat bi hina kafaronin nas, wa saddaqatni hina kadzdzabani nas, wa sadni bimaliha waruziku minha bi aulad. Ya, orang semua kafir dia beriman. Orang semua tidak percaya sama saya, dia percaya sama saya. Dia menghiburku dengan hartanya. Nabi berdakwah dengan harta beliau. Dan darinya aku dianugerahi keturunan. 4-4-nya Aisyah nggak bisa. Fair bukan sekarang? Nah gitu. Memang kalau cemburu itu bicara emosi jiwa. Itu ukurannya nggak ada. Supaya kalau sudah mulai gemuruh, supaya agak netral, pakai logika Pak. Paham ya? Ini kan logika banget, ini logis banget ini. Kenapa Khadijah sangat aku cintai? Alasan 1, 2, 3, 4, logis banget itu. Ada ukurannya logika itu. Tapi kalau jiwa, nah ini masalah emosi tadi range-nya nggak keukur itu atas bawahnya. Ya. Nah dari setelah sudah. Jadi subhanallah dialog itu terjadi. Dan beginilah maka Nabi dengan istri-istri beliau dan para istri berperan istimewa dalam kehidupan Nabi. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ingin menunjukkan begini seharusnya menjadi laki-laki yang istrinya lebih dari satu, menjadi laki-laki yang adil, karena itu syarat seseorang menikah lebih dari satu, syaratnya adalah adil, ya kan? Kalau tidak bisa adil, kata Nabi, satu. Dari mana antum tidak bisa? Dari mana antum tahu kalau tidak adil? Hah? Fa in lam ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian tidak bisa adil, maka satu saja istrinya. Dari mana antum tahu kalau adil nggak adil? Antum kan belum nyoba antum. Antum kan belum nyoba kan? Dari mana antum tahu kalau adil? Gitu. Kenapa? Karena keadilan itu ada ukurannya dalam Islam. Sehingga antum bisa mengukur, bisa nggak saya penuhi ini ya? Itu ukurannya. Kan ada ukurannya. Dan keadilan itu para ulama mengatakan ukurannya adalah fisik, bukan hati. Kalau hati, Nabi sudah berdoa pada Allah. Sudah berdoa pada Allah. Allahumma hadhihi qismati fala tu'akhidni bima la amlik fala tu'akhidni bima la amlik. Ya Allah, inilah pembagianku di antara istri-istriku, maka jangan kau hukum aku karena apa yang tidak aku miliki. Apa itu? Hati. Karena Rasul bersabda, inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman. Hati seorang hamba itu, hati-hati para hamba ini, itu ada di jari Allah yang Maha Rahman. Jadi terserah Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Nah urusan hati sayang, ya Allah, jangan kau hukum aku gara-gara itu. Kalau fisik, ini keadilan. Adilan. Makanya Nabi membagi malamnya, membagi semua dengan adil. Ketika bilik, ya semua bilik, ya kan? Adil. Contohnya ketika Rasul sakit berat yang mau meninggal itu kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat ini dialog para istri dengan Nabi. Sudah sakit berat, itu Nabi saat itu bukan jatah malamnya Aisyah.
Istri-istri Nabi SAW saat itu hadir. Nabi sangat berat sakitnya, bahkan sudah pingsan, sempat pingsan Nabi SAW segala macam. Nabi kemudian bertanya pada istri-istrinya, nanti malam aku jatah di rumah siapa? Keadilan itu Nabi jaga sampai menjelang wafat. Tapi lihat, pertanyaan ini oleh para istri Nabi tidak dipahami apa adanya, ya kan? Kan kalimatnya apa? Nanti malam saya jatah di rumah siapa? Kan jawabannya sederhana, di rumah fulana. Kan simpel, gitu harusnya kan? Sebut nama istrinya. Tidak. Para istri Nabi memahami. Oh, nampaknya Nabi ingin ke rumah Aisyah. Dari mana tahunya? Itu loh kan. Itu dialog tanpa kata namanya. Tapi dipahami. Tirulah Nabi SAW. Suami istri nggak keluar kalimatnya, Nabi langsung, para istri Nabi paham. Maka Nabi begitu mereka itu dialog ini tentang nampaknya ingin ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan kan semua itu tahu bahwa Aisyah istri yang paling dicintai Nabi SAW, dan kemudian maka Nabi minta izin pada para istri yang lain, ya, untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Karenanya Rasul meninggal wafat di pangkuan Aisyah, dan ini wafat terindah, meninggal di pangkuan istri, ya. Gitu. Jadi kalau Allah ambil kita, nyawa kita, mudah-mudahan dengan wafat terindah, ya, Masya Allah, wafat luar biasa. Nah, gitu. Ini yang dibanggakan Aisyah juga. Tadi saya katakan para istri masing-masing punya kebanggaan. Ini yang dibanggakan Aisyah. Aisyah selalu mengatakan Rasul itu wafat di pangkuanku. Kebanggaan Aisyah. Jadi Nabi menunjukkan keadilannya sampai Nabi wafat. Ada catatan juga yang menarik, Pak. Ketika Nabi SAW mengajak istri-istrinya dalam perjalanan beliau, bahkan sampai perjalanan jihad. Jihad itu kan perang. Perang itu bahaya loh buat perempuan. Dan Islam tidak mewajibkan perempuan perang. Bahaya buat perempuan, bahkan menakutkan. Tugasnya tugas, Masya Allah, tugas penting. Tapi Nabi SAW mengajak istrinya. Nanti posisinya di belakang, dijaga belakang, diajak istri-istri. Tapi karena istrinya Nabi lebih dari satu, diundi, maka diberlakukan undian. Diundi siapa yang keluar namanya, ya, dia yang ikut. Itu yang bisa mengundi. Yang sementara belum bisa mengundi, ya nggak bisa diundi, kan? Namanya juga nggak bisa diundi. Itu mengundi, diundi, kemudian keluar namanya, dia ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya ada sisi menariknya. Antum bisa bayangkan, ini juga ternyata pelajaran buat para ayah, ya, bapak-bapak. Sekali-kali bolehlah antum, ya kan? Ya kan, kalau kita ini kalimat saya, Pak. Kan di dalam syariat untuk umat Nabi Muhammad maksimal hanya boleh 4, kan? Mengajak istri pergi dalam tugas antum sekali waktu itu menarik. Saya dulu sering merenungi, kenapa ya Nabi ngajak istrinya? Kan perang loh kok diajak istrinya. Kan perang itu namanya perang, kadang kacau, kadang muslimin kalah, kadang-kadang bukan menang terus, kan rawan gitu. Dan kenapa juga istri Nabi menikmati ini, menikmati perjalanan ini? Karena gini teman-teman, saya oh iya ya, saya sudah nanya nih ke banyak suami kalau ini, apa memang begitu? Ternyata jawabannya iya rata-rata. Saya nggak tahu antum jawabannya enggak nanti. Antum itu teman-teman mau tugas kemanapun, tugas keluar kota, tugas keluar negeri, kemanapun itu, tugasnya sulit, berat, melelahkan. Tapi di mata istri gini jawabannya, ayah mah enak, jalan-jalan terus. Jangan-jangan enggak? Oh sama ternyata di sini. Ternyata sama di Telkomsel ternyata. Sama ternyata. Padahal kadang-kadang, ya Allah jalan-jalan. Aku loh sampai sana nggak sempat jalan-jalan. Selesai tugas langsung pulang. Itu tidur aja nggak sempat. Saking lelahnya tugas. Tapi ya gitu, itu.
Oh, ada hikmah besar di balik itu. Ya karena maksimal 4 ya kan, untuk istri Nabi SAW. Kalau sementara ada yang tidak, yang belum bisa mengundi ya kan, maka ya mungkin 4:1 lah ya. 4 perjalanan diajak sekali gitu. Oh, betul. Iya, 4:1. Anggap aja dia iya memang ini keliranmu, karena yang lain kemarin istri yang lain. Kalau istrinya itu kosong, nggak ada gambarnya, wajahnya nggak ada kan. Iya, iya, wajahnya tanda tanya itu nggak ada. Ini yang keempat jatahmu. Kita jalani jatahmu yang keempat nih. Gitu ya. Jadi ternyata ada nilai luar biasa. Nabi ajak itu. Karena ternyata di perjalanan itu pun ada pelajaran mahal buat keluarga muslim. Interaksi Nabi dan istrinya di luar rumahnya. Di luar rumahnya. Kalau di dalam rumahnya yang ceritakan istrinya, karena nggak ada yang tahu kan. Tapi di luar rumahnya sahabat menyaksikan. Subhanallah ya. Bagaimana Nabi memberikan pahanya ya, untuk Sofiyah naik. Itu sahabat melihat semua loh, ya kan? Sahabat semua. Paham ya? Ya kita sih para suami minta maaf pada para istri lah ya, yang belum sesempurna itu. Indah sekali. Kemudian di sini. Ya, dan kesedihan Sofiyah juga pernah di perjalanan. Nabi itu bisa menunda perjalanan pasukan karena istrinya. Biasa ya. Ya diseimbangkan lah, itu bisa mengukur mana pekerjaan ini harus jalan karena genting wajib sekarang juga jalan. Mana yang sekali waktu memberikan penghargaan ke istri, tunda sedikit pekerjaannya. Tunda sedikit karena istri saya. Ya, kalau bisa dilakukan itu. Karena itulah yang Nabi SAW ketika menghibur Sofiyah sedih segala macam, dihibur Nabi dulu. Sofiyah nangis ya. Sofiyah ngadui Rasulullah, ya kan? Ceritalah bahwa dia merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh istri Nabi yang lain. Ya kan memang Sofiyah memang putri Bani Israel, bapaknya tokoh Yahudi yang memusuhi Nabi. Tapi kan kalau disebut-sebut itu menyakitkan. Iyalah, sekarang Masya Allah sudah muslimah luar biasa. Tapi itulah masalah di perempuan. Masalah lisan itu memang masalah banyak di perempuan. Salah satunya Allah berfirman di surat Yusuf ketika ya, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Para wanita di kota itu ngumpul gosip. Ini surat Yusuf itu. Ngumpul kemudian bicara. Dia mengatakan itu istri dari pembesar kita ini godain budak laki-lakinya. Jadi menjadi aib yang dibicarakan. Itu sudah sama-sama. Itu menjadi masalah yang harus mendapatkan tarbiyah yang baik. Menjaga lisannya. Dan itu yang dirasa Sofiyah merasa tersinggung dengan kalimat itu. Karena Sofiyah itu secara postur memang nggak tinggi, Pak. Agak pendek ya, dan disitulah dia tersinggung dari semua sisi lah. Maka begitu dikatakan bahwa masa saya disebut-sebut sebagai keturunan Bani Israel Yahudi, kan sudah lewat, masa nggak usah itu menyakitkan. Maka Nabi menghibur, kata Nabi begini, gitu, Masya Allah, menghibur istri ya. Kalau besok digitukan lagi, saya ajari cara jawabnya. Jadi kadang-kadang gitu Pak, istri itu harus diajari detail cara kalimatnya jawabnya. Ini kalimatnya gimana ya? Sampai kalimat harus diajari kadang-kadang. Begini kata Nabi, kalau besok digitukan lagi, katakan kepada yang berkata, memang bagaimana saya tidak istimewa? Kalau ayah saya adalah Nabi, paman saya adalah Nabi, dan suami saya adalah Nabi. Gitu ya. Musa, Harun, dan Rasul Muhammad alaihissalam. Kan kalau bicara tentang nasab, nyampaikan Bani Israel Nabi Musa, ya kan?
Oh itu Nabi, Rasul mulia, paman karena Harun saudaranya, ini paman saya itu. Jadi melampaui ayahnya langsung. Dan sekarang suami saya juga Nabi. Jawabnya gitu aja. Kan itu sebenarnya jawaban-jawaban apa sih? Antum tahu ya jawaban-jawaban apa ya? Tapi itu kadang-kadang penting. Jawab-jawab gitu. Nah, jadi ikhwah khawatihadukumullah, Ummahatul Mukminin ini mereka berinteraksi dengan sangat baik sesama mereka. Sama mereka sangat baik. Bahwa sekali waktu terjadi kecemburuan, terjadi konflik antara mereka, itulah keluarga. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa istri-istri Nabi itu seperti ada dua blok, Pak. Ada dua blok. Pertama bloknya Aisyah, yang kedua bloknya Ummu Salamah. Gitu ya. Kalau antum sih soalnya gak ngeblok, apa ngeblok kemana Mas? Ini kan? Jadi artinya terjadilah itu. Tapi tadi namanya orang-orang mulia, orang mulia. Nah, kalau pernah sampai pecah piring juga pernah. Jatuh pecah piring. Tapi simple, yang mecahin piring ganti. Gampang. Jadi apa ya Pak? Ya ini kawam, laki-laki kawam tuh itu. Tapi yang mecahin piring ganti. Ya, kan saya juga sering mengatakan gitu bahwa memang kita harus belajar tentang manajemen cemburu di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya karena kecemburuan itu ada yang mulia, ada kecemburuan itu yang salah tempat dan itu dimurkai Allah. Itu harus dipelajari. Nah, maka Ummatul Mukminin ini oleh Nabi SAW, jadi mereka itu belajar dari Nabi, berinteraksi dari Nabi. Nanti ditugasi Allah Subhanahu Wa Taala, ditugasi Allah untuk wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ceritakan, sampaikan apa yang dibacakan Allah di rumah-rumah kalian berupa ayat dan hikmah. Karena kalau urusan interaksi di dalam kamar atau apa yang ada di kamar itu tidak ada sahabat bisa masuk. Maka tugas para istri Nabi, karena Nabi teladan sampai urusan kamar, maka para istri Nabi harus menyampaikannya. Ini mereka menyampaikan. Karenanya Bapak Ibu, ketika siapapun istri Nabi yang menceritakan interaksi dengan istrinya, gitu ya, sampai dalam urusan kamar, bahkan urusan kamar mandi, gitu, itu karena memang Nabi itu teladan, Nabi itu membawa syariat di semua lini, karenanya harus disampaikan. Dan itu yang ngerti adalah istri-istrinya. Itu ada istri yang ngerti. Baik, waktu saya habis. Saya kira itu, dan yang sedikit bisa memberikan panduan buat kita. Ya, ini saran saya, Pak, terakhir. Untuk kita dan generasi kita itu, yang begini saja nih cukup. Kita tidak perlu keteladanan yang lain. Kita tidak perlu kekaguman yang lain. Anak-anak kita silahkan Pak, nanti kalau punya putri-putri carikan buku-buku atau Anda yang langsung menceritakan tentang puncak keteladanan mereka ini, yaitu Ummahatul Mukminin. Baca satu-satu sampai selesai, biar mereka tahu, oh begini ibu mereka, oh begini teladan tertinggi mereka. Dan biarkan mereka mengagumi sendiri wanita mana yang kira-kira saya kayaknya cocok sama dengan Ummu Salamah, pokoknya saya kayaknya mirip kayak Zainab. Zainab itu istri Nabi yang terampil sekali tangannya. Kalau Aisyah itu kan akalnya terampil sekali gitu. Zainab itu terampil sekali tangannya, sampai Aisyah sendiri mengatakan itu Zainab itu wanita mulia, kata Aisyah, wanita mulia yang dia tangannya itu menghasilkan uang, itu Zainab, dan dia bersedekah dengan hasilnya itu. Nah gitu, kan ada memang jenis yang begitu ya, Masya Allah, tanpa mengganggu tugas seorang istri di rumah. Jadi mohon diberikan bukunya, diberikan pelajarannya kepada anak-anak kita, biar mereka tidak salah mengagumi
mengagumi seseorang dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam. Saya kembalikan. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Insyaallah kita masih ada waktu jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jadi dari Bapak dulu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan apakah pada saat turun wahyu itu istri-istri Nabi menyaksikan kondisi Rasulullah saat menerima wahyu? Saat Nabi dapat wahyu, terkadang istri beliau kadang-kadang melihat. Contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha suatu hari melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang serius dengan salah satu sahabat, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ini sahabat paling tampan di Madinah, pengusaha kaya. Karena beberapa pakaian sendal Nabi itu hadiah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Selesai berbincang serius, Rasul nemui Aisyah. Kemudian Aisyah nanya, ya Rasulullah, barusan aku lihat kau bersama Dihya. Kata Nabi, itu bukan Dihya, itu Jibril. Ya, jadi Jibril datang sekali waktu dalam bentuk laki-laki, tidak ada satupun yang kenal siapa dia. Sekali waktu datang dalam bentuk wajah Dihya. Dipilih laki-laki yang paling ganteng, wajah Dihya. Karena Dihya pengusaha suka keluar Madinah kan. Nah, kalau ada Dihya berarti ini Jibril nih. Jadi istri Nabi SAW suka melihatnya. Sahabat juga suka melihatnya. Sahabat ataupun istri juga suka melihat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Gitu ya. Dan sejak Khadijah, Jibril datang. Karena waktu di awal beliau dapat wahyu itu kan Rasul ingin meyakinkan dirinya bahwa ini malaikat bukan setan, kan begitu. Maka Khadijah wanita cerdas, dia menguji, yuk kita uji yuk, ini malaikat apa setan, diuji. Sehingga Khadijah berkata, nanti kalau yang menemuimu datang kabari aku, kata Khadijah gitu. Kita uji. Begitu datang, Rasul mengatakan, ini datang nih. Khadijah nggak bisa lihat, ini datang nih. Oke, diujilah oleh Khadijah dengan cara Khadijah duduk di pangkuan Nabi di sebelah sini, duduk dan segala macam. Masih ada nggak? Masih ada. Dia pindah. Masih ada nggak? Masih ada. Itu dites dulu sama Khadijah dan seterusnya. Ini sampai nanti kemudian Khadijah mengatakan itu bukan setan, itu malaikat. Jadi istri Nabi menyaksikan sebagian dari prosesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah SWT. Karena kadang-kadang Nabi itu janjian dengan Jibril di dalam rumahnya. Berarti kan dalam rumah istrinya, dalam rumahnya. Di antaranya adalah ketika Nabi suatu hari itu nunggu Jibril karena Jibril janji datang. Ditunggu nggak datang. Nabi ini kok nggak datang Jibril? Gak mungkin Jibril ingkar janji, itu gak ada. Jibril tak pernah ingkar janji, ya. Maka Nabi keluar dari rumahnya, kok gak ada. Jadi tunggu, kan janjinya dalam rumah, waktunya jelas. Begitu di luar rumahnya, baru Nabi ngeliat Jibril. Loh kok di luar, kan janjinya di dalam, gitu kan? Jibril mengatakan, aku tidak mungkin masuk dalam rumah yang ada anjingnya. Nabi dan rumah saya nggak ada anjing, ya. Nabi masuk ke rumah, dicek rumahnya, ternyata ada anjing kecil di bawah kolong. Wah, ada anjing kecil, pantasan Jibril nggak masuk, ya kan? Karena kita semua tahu hadisnya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung dan anjing. Nah, jangan masukkan anjing dalam rumah, jangan masukkan patung dalam rumah, malaikat nggak masuk. Jadi, lihat ya. Dan para ahli ilmu mengatakan bahwa anjing itu adalah mainannya cucunya. Anjing kecil itu, jaru itu adalah mainan cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya.
Jadi artinya Nabi kadang-kadang janjian dengan Jibril di dalam rumahnya, dalam rumah beliau, sehingga prosesi itu pasti akan dilihat oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun istri Nabi tentu tidak bisa melihat malaikat, kecuali malaikatnya menjadi wajah Dihya atau wajah laki-laki yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Satu tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Budi, saya mau menanyakan, tadi disampaikan bahwa Ummul Mukminin ini, istri-istri Nabi ini kualitasnya luar biasa, dari mulai Khadijah, Aisyah, Zainab, sampai Sofia dan yang lainnya. Saya mau menanyakan bagaimana proporsi antara nasabnya istri-istri Nabi ini, bahwa kita tahu istri Nabi ini dari nasab yang baik, dari keturunan petinggi Quraisy, dari petingginya Yahudi, istilahnya mereka adalah orang-orang yang bukan dari keluarga biasa-biasa saja, kualitasnya sudah baik secara keturunan. Bagaimana proporsi antara kualitas yang dapat dari keturunan ini atau udah aslinya itu sudah berkualitas dengan pendidikan yang Nabi berikan? Karena seperti Khadijah itu kan istilahnya dia sudah baik duluan gitu, sebelum nikah dengan Nabi, dan perannya Nabi dalam membina istri menjadi kualitasnya lebih baik lagi seperti itu. Proporsinya seperti apa, Ustaz? Berapa persen Nabi mendidik istri sehingga istri-istrinya itu mempunyai kualitas yang sebagus itu, dan berapa porsi yang kira-kira datangnya kualitas yang baik itu dari nasabnya? Baik. Ya, Nabi itu dari istri-istrinya tadi jumlah 10 plus 1 Maria, itu yang keturunan Quraisy 6, ada 6, berarti yang 4 plus 1 bukan Quraisy ya, 6, dan 6 ini artinya luar biasa. Kalau nasab Quraisy, lihat, nasab Quraisy, Nabi pernah memuji wanita Quraisy gitu. Sampai Nabi menyebut khairu nisa'in raqibnal ibil, sebagai wanita terbaik itu adalah Quraisy. Ahnahunna 'ala zauj wa ar'ahunna lima zauj. Mereka ini sangat sayang pada anak-anak, ar'ahunna lil aulad. Mereka sangat sayang pada anak-anak, dan mereka sangat menjaga suami dan harta suami. Artinya bahwa memang Nabi nyebut Quraisy, berarti memang ada prosentase suku, bahwa suku itu membawa kebaikan. Karena gini, nanti teman-teman akan melihat ada riwayat tentang interaksi para wanita Mekah dengan para wanita Madinah. Itu kan saling mempengaruhi, karena mereka sama-sama muslimah yang mulia, mereka berinteraksi, ya saling mempengaruhi, plus minusnya ada, gitu. Di antaranya adalah bahwa orang-orang laki-laki Quraisy itu tidak biasa dibantah oleh istri-istrinya. Begitu pindah ke Madinah, ya kan? Begitu pindah ke Madinah, kaget mereka, loh, kok tumben kamu berani bantah saya? Ternyata belajar sama wanita Madinah. Ya begitu itu ada tuh. Karena ketika Nabi memuji wanita Quraisy, berarti ada keistimewaan di wanita Quraisy. Adapun istri-istri Nabi yang lain macam-macam. Tadi ada yang keturunan Bani Israel, ada yang Mesir asli, Maria, kalau ini adalah istri. Kemudian yang lain dari suku-suku yang lain. Ada yang dari Bani Hilal, Al-Hilaliyah. Ada yang tadi saya katakan dari Bani Mustalib, dan seterusnya. Itu mereka punya keistimewaan yang dibawa dari nasab. Tetapi mengandalkan keistimewaan nasab tidak mungkin. Kenapa?
Karena memang kalau tidak terbina dalam Islam, maka bisa jadi modal kebaikan itu pun tidak keluar. Itu satu. Atau banyak sisi-sisi negatif yang dia punya, sehingga kebaikan dia ada sekalipun kemudian menjadi tidak terlalu istimewa. Makanya bergabung dua hal. Satu, ini adalah keistimewaan bawaan suku, nasab. Yang kedua adalah keistimewaan hasil pendidikan Islam, ya. Tetapi di dalam wallahu alam, di dalam kalau kita melihat hasilnya, itu ternyata yang paling besar adalah proses tarbiyahnya, proses mendidik para istri itu yang paling besar, yang mempengaruhi kenapa istri sampai istimewa itu, ya. Nah nanti kalau sudah ketemu, sudah dia menjadi wanita yang solehah, maka keistimewaan yang dibawa ada dalam dirinya karena nasab itu akan bermunculan, yang luar biasa, ya, menjadi sangat istimewa, bermunculan karena memang ada dalam dirinya, ya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa Nabi mengatakan bahwa tunkahul mar'atu li'arba', wanita dinikahi karena 4 hal. Salah satunya adalah karena nasab. Karena nasab itu ada bawaannya. Nasab itu ada bawaannya. Tetapi yang terbesar adalah pendidikan tarbiyah. Karena kalau antum mau melihat umpamanya sebelum masuk Islam, Hindun itu istrinya Abu Sufyan itu bahkan sampai berani memarahi, bahkan narik suaminya di depan umum. Itu kan tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslimah yang terdidik dengan baik, nah gitu. Jadi dia Quraisy, artinya dia memang sampai seperti itu. Begitu seterusnya. Artinya tidak cukup dengan nasab, tapi nasab itu punya peran, punya andil, ya. Dan antum juga lihat bagaimana istrinya Abu Lahab, ya kan. Sebenarnya kalau dia terdidik dalam Islam, dia pasti punya kelebihan, cuma karena dia kafir, maka yang ada adalah dia maksimal dalam kerusakan. Itu akhirnya menjadi masalah besar dan akhirnya diancam neraka dalam surah Al-Lahab. Begitu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT keluarga-keluarga yang diberkahi, keluarga yang istimewa, yang menunjukkan pandangan mata kita dan dikumpulkan dari surga Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si waktunya tinggal 1 menit. Saya cukupkan satu pertanyaan lagi saja. Oh baik, masih ada? Satu lagi. Nanti satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya. Ini saya tertarik dengan usia Aisyah saat menikah, Ustaz. Karena dikatakan akad umur 7 tahun dan tinggal serumah umur 9 tahun, Ustaz, ya. Nah, dimana kalau misalnya saya coba compare dengan yang terjadi di Indonesia itu sekitar 19 atau 21 tahun. Nah, hal ini tentunya bukan banyak pertimbangan termasuk dari kesehatan, di mana kematangan atau kesiapan baik fisik, mental maupun alat kelamin. Alat kelamin mohon maaf bukan cuma Allah, tapi rahim dan sebagainya. Nah, untuk itu pertanyaannya, apakah di usia kita kalau misalkan dikatakan lebih baik itu kan sudah menstruasi ya Ustaz. Nah, untuk kita apakah di usia 7 tahun kan sudah haid, dan gimana pertimbangannya dari sisi kesiapan atau kematangan alat kelamin dari Sides. Baik. Ya, masalah kesehatan, masalah yang dalam Islam sangat diperhatikan. Ini agama yang Qur'annya saja langsung mengatur masalah kesehatan. Mustahil Nabi SAW mengabaikan masalah kesehatan, termasuk kesehatan wanita. Karena itulah maka tidak ada tafsir lain kecuali bahwa memang ini tidak ada masalah dengan kesehatannya. Bahkan nikah di usia sangat belia seperti itu
bahkan sudah serumah di usia 9 tahun, yang tidak ada masalah dengan hal itu. Dan kemudian antum bisa lihat bahwa mohon maaf saya agak melencengnya jauh. Antum bisa saksikan, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita. Hari ini kita sudah mulai mendengar berita-berita yang tidak layak di anak-anak SD loh. Belum tentu mereka sudah balik, belum tentu balik. Tetapi memang organnya itu memang sudah siap, tapi memang belum balik, karena tanda balik kan kita tahu, kalau perempuan haid, kalau laki-laki ihtilam, mimpi basah, itu kan kalau baliknya. Tapi ternyata secara organ mereka sudah siap. Karena itu harus digabung dua-duanya, tidak ada masalah. Mari kita semua juga bersama-sama untuk membahas syariat ini tidak timpang. Ilmu pengetahuan itu dalam Islam tidak pernah ditolak, dengan satu catatan, selama tidak menentang syariat. Contoh begini, kalau hari ini pokoknya ada kajian tentang kesehatan reproduksi laki dan perempuan, kemudian umpamanya keluar rekomendasi ternyata tidak boleh nikah di bawah umur 25 tahun umpamanya, yang begini nih rekomendasinya pasti salah. Kalau ini kata-kata ini muncul dari penelitian ilmiah, kalau betul kan pasti penelitian juga salah. Tinggal Anda buktikan berikutnya, itu bisa dijamin. Kenapa? Karena tentang tema pernikahan kalau antum baca di dalam ayat dan hadis Nabi, itu didorong, dimotivasi, diperintah untuk segera menikah. Bahkan kita tahu ayat mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Nikahkan yang masih sendirian di antara kalian, dari budak-budak kalian ini yang masih sendirian, nikahkan. Kalau miskin, Allah akan buat berkecukupan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai didorong gitu, sampai Quran itu mendorong, nikahkan dulu. Masalah nggak punya kecukupan dia, nggak punya nafkah yang cukup, nanti Allah memberikan kekayaan. Sampai segitunya itu mendorong bahwa untuk segera menikah. Ya, jadi tentang masalah kesehatan reproduksi, kesehatan rahim segala macam itu pasti sangat diperhatikan di dalam Islam, karena ini agama kebersihan, agama kesehatan. Hanya saja tadi bahwa ternyata memang ternyata kita hari ini disuguhi oleh pemandangan yang sangat tidak nyaman dengan berita-berita anak-anak SD yang umurnya juga seumur Aisyah saat 9 tahun itu kurang lebih. Bayangkan sekarang, bedakan antara kemuliaan nikah Aisyah yang baru 9 tahun dengan perilaku anak SD hari ini. Lihat itu jauhnya, gitu ya. Nah, itu menunjukkan betapa mulianya Islam ini. Di satu sisi anak-anak kecil hari ini, anak-anak kita sudah dirangsang syahwatnya dengan berbagai macam hal, gitu ya. Kemudian ternyata dibuatkan aturan untuk menikahnya ditunda jauh sekali. Bagaimana? Wong syahwatnya udah muncak, gitu kan. Sementara pendidikan iman dan akhlaknya juga nol. Ya sudah, yang terjadi pasti seperti binatang, mengumbar syahwatnya di mana saja. Dan itu menjadi fenomena yang sangat mengerikan, karena Islam menjaga betul kemuliaan, menjaga betul kesucian. Karenanya Allah memuji Maryam dengan bahwa Maryam itu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kata istafaki diulang 2 kali, itu Allah memilih Maryam, tapi di tengahnya Allah sampaikan Allah mensucikan dirimu. Mensucikan dirimu. Bahkan yang paling jelas, sangat jelas di dalam akhir surat Tahrim tentang masalah Maryam binti Imran allati ahsanat farjah, bahwa kelebihan Maryam disebut pertama kali dia menjaga kemaluannya, suci, minta suci. Itu oleh Quran dipuji, kesucian, kehormatan sangat dipuji dalam Islam. Karena kalau itu disepelekan oleh generasi ini berarti rusak sekali, gitu ya. Nah, ini yang harus jadi PR buat kita, harus menggabungkan semua hal, karena nikah kan juga bukan masalah syahwat saja, bukan hanya masalah syahwat saja, tetapi pernikahan itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Karenanya berarti kita punya tugas dengan keadaan seperti ini. Tidak hanya mereka cepat menikah, tapi memang mereka siap berumah tangga dengan semua ilmu yang harus dimiliki, dengan semua keahlian. Kalau laki-laki berarti sudah punya penghasilan dan seterusnya.
Ya, wallahu a'lam bishawab.